Jangan berubah visinya. Visi kita adalah peduli terhadap lingkungan. Kita harus peduli terhadap kondisi sampah kita. Kita harus peduli terhadap bagaimana kebersihan di lingkungan kita. Itu yang ingin dicita-citakan oleh Dr. Rusukon sebagai penemu enzim. Pulang tengah malam. Ini kita lewat jalur pendek ya. Jalur dalam, meskipun jalannya sempit, tapi lebih pendek ke Banjarmasin ya. Jalannya cukup sunyi, tidak ada selisih-selisih mobil. Maklum sudah ngantuk. Semangat Pak. Salam ekoenzim. Salam ekoenzim, bersama kita bisa. Lembut banget suaranya. Model-model kayak hilangan ada tuh. Stop pasang. Tidak berkecil hati, karena kita sudah menyiapkan ekoenzim untuk dibawa pulang masing-masing peserta. Ya. Nah, tangan. Baik. Terima kasih banyak. Kemudian Ulun perlukah memperkenalkan diri juga? Nah, ngaran Ulun Akbar Rahman. Nah, Akbar Rahman, Ulun kebetulan diamanahi kawan-kawan di Ekoenzim Nusantara Kalimantan Selatan sebagai ketuanya. Awal tahun tadi kita sudah berdiri Ekoenzim Nusantara Kalimantan Selatan. Jadi sudah ada 27 provinsi di Indonesia yang keorganisasiannya berbadan hukum terdaftar di Kementerian Hukum kita. Nah, jadi Ekoenzim Nusantara ini legal begitu organisasinya, dan memang baru berdiri di tahun 2022 awal tadi untuk Kalimantan Selatan. Nah, kemudian kalau aktivitas keseharian Ulun, karena kita di Ekoenzim Nusantara itu adalah kumpulan relawan, jadi semua latar belakangnya berbeda-beda. Ya, jadi berbeda-beda kita disatukan di satu perkumpulan namanya EEN Kalsel. Keseharian Ulun bekerjanya di kampus. Mungkin di sini ada alumninya juga, Universitas Lambung Mangkurat gitu. Ulun mengajar di sana di Fakultas Teknik, jurusannya arsitektur. Nah, kemudian Bapak Ibu yang lain itu macam-macam. Ada yang kalau Pak Purnomo ini keseharian Sidin di Texas, mungkin kalau pian ke Banjarmasin ada Duta Mall, ada Texas. Nah, Sidin ini manajernya. Nah, itu. Kemudian Ibu Lili ini beliau aktivitas kesehariannya adalah menanam jamur. Nah, jamur kemudian diolah, dijual. Nah, Sidin ahlinya. Jadi kita macam-macam kalau Ading Dini tadi Sidin sambil mengajar juga di sekolahan. Nah, jadi juga sedang melanjutkan master gitu ya. Nah, jadi satu kampus dengan ketua Perbanusa kita, Bang Putra ya. Nah, itu. Jadi kita di komunitas Ekoenzim Nusantara itu adalah komunitas relawan Bapak Ibu sekalian yang tidak memiliki tadinya saling kenal, tidak. Tapi kita dihimpun di sini, kita awalnya kenalnya di media sosial begitu. Karena memiliki visi yang sama begitu, bagaimana kita peduli terhadap lingkungan, intinya itu. Apa sih ekoenzim itu? Nah, ekoenzim itu adalah bagaimana kita sadar kita itu peduli terhadap lingkungan kita. Ya, kalau lebih jauh nanti akan berbicara yang tinggi gitu, berbicara tentang bagaimana kita menjaga bumi kita, ya. Karena bumi kita saat ini tidak baik-baik saja begitu. Nah, itulah kemudian karena memiliki visi yang sama untuk membantu bagaimana kita memulihkan lagi kondisi lingkungan kita akan lebih baik lagi, tentu di sini diwadahi dengan pembuatan ekoenzim. Kenapa ekoenzim ini kemudian bisa membantu lingkungan kita lebih baik? Karena kita mengolahnya dari sampah-sampah organik yang tidak berfungsi lagi tadinya. Nah, yang tadinya kita ketahui sampah itu kalau dibiarkan itu akan berakhir di TPA, di TPS. Bahkan kalau kita tumpuk saja dia akan mengeluarkan gas metan. Nah, gas metan ini yang menyebabkan ozon kita semakin lapisan ozon kita semakin menipis, kemudian terjadilah pemanasan global. Nah, itu lebih jauhnya begitu kira-kira. Nah, lalu kemudian kita memiliki visi yang sama tadi. Kita bergabung di ekoenzim ini untuk peduli terhadap lingkungan kita. Mengapa demikian? Karena tanpa kita sadari ternyata ekoenzim itu sangat banyak manfaatnya Bapak Ibu sekalian.
ketika kita mengenal awalnya itu ekoenzim hanya sebagai cairan fermentasi yang didiamkan selama 3 bulan dengan campuran bahan organik tadi, ternyata setelah kita bergabung di komunitas ekoenzim Nusantara itu, kita bahkan tidak pernah membayangkan sebelumnya kalau botol-botol yang sering kita lihat sisa-sisa kosong itu sangat berharga bagi kita. Kita rebutan ternyata. Kita rebutan terhadap plastik botol yang tidak bermanfaat ini lagi untuk digunakan lagi. Ini luar biasa ekoenzim. Selain enzimnya sendiri, ternyata perilaku kita terhadap lingkungan itu dipengaruhi luar biasa. Teman-teman di komunitas ekoenzim Nusantara Kalimantan Selatan itu rebutan kalau melihat botol kosong ini. Bahkan sekarang kita itu sudah bekerja sama dengan beberapa hotel di Banjarmasin, Bapak Ibu sekalian. Mereka mengumpulkan botolnya, relawan KAPI mengambil. Untuk digunakan apa? Untuk nanti dimasukkan ekoenzim di dalamnya, kemudian membuat olahan ekoenzim juga. Kemudian nanti manfaat lainnya, jadi setelah kita gunakan lagi gitu. Karena nanti ekoenzimnya berkurang, dibagi-bagikan begitu, ini tetap bisa kita gunakan. Jadi sangat bermanfaat. Yang tadinya sampah plastik ini menjadi masalah besar karena daur ulangnya yang mahal, kemudian juga kalau dibiarkan proses kembalinya ke alam lagi itu butuh ratusan tahun. Tapi dengan ekoenzim kita mencintai ini, kita manfaatkan lagi gitu. Jadi itu yang tadinya saya pribadi tidak menyangka bahwa dengan adanya ekoenzim ini kita itu seolah-olah jadi pemulung begitu, tapi pemulung yang bermanfaat untuk lingkungan kita. Itulah bagaimana pengaruh ekoenzim ini. Sebelum enzimnya sendiri, perilaku kita sudah terkontaminasi positifnya begitu. Ini luar biasa. Dan itulah yang terjadi di komunitas ekoenzim Nusantara. Kemudian berbicara, ini lain pencok lah Bapak Ibu sekalian lah. Kalau Pina beliuran melihatnya lah ya. Nah, ini Sigar Banar. Nah, pian tahulah sejarahnya ini. Nah, sejarahnya ini dari Hotel Mercure semalam sore. Karena kita bekerja sama tadi dengan Hotel Mercure, sampah-sampah dari restoran mereka tidak mereka buang lagi, tapi kita yang memulungnya begitu ekoenzim. Nah, relawan kita nanti kita saling share di media sosial kita. Siapa yang hendak bola ekoenzim, ini ada BO, kita nyebutnya BO, bahan organik yang siap untuk diolah. Kita ambil di Mercure, kita bagikan. Nah, semua segar masih. Nah, ini kita olah sudah begitu ya. Kalau kelihatannya ini pencok, tapi ini adalah kulit-kulit buah yang tadi sudah harusnya sampai ke TPA, tapi karena informasi itu sampai di pegiat ekoenzim Nusantara, maka dia jadi bermanfaat lagi. Ini tidak akan ada yang dibuang nanti Bapak Ibu sekalian. Semua bermanfaat. Ketika kita mengolahnya menjadi ekoenzim, itu ampas nanti itu sangat bermanfaat terhadap tanaman kita. Jadi pupuk organik. Nah, ini bahasa organik ini larang Bapak Ibu sekalian. Karena non zat kimia begitu. Nah, ini harus kita kembangkan gitu ya. Tidak ada satupun yang dibuang ketika kita membuat ekoenzim. Ya, mulai dari nanti sampahnya, ampasnya itu tidak dibuang. Bahkan kalau kita keringkan itu bisa menyegarkan ruangan kita. Jadi dia bisa mempengaruhi suasana ruangan kita dengan udaranya tadi. Nah, jadi manfaat ekoenzim itu ini tidak bergerak layar saya ini, padahal layarnya cukup banyak 68, tapi tidak usah. Yang penting kita saat ini menyampaikan secara ringkas saja. Belum karena mau jauh mengajari terlalu teknis begitu ya. Supaya nanti yang paling penting adalah bagaimana nantinya setelah ini kita membuat ekoenzim lebih banyak lagi. Nah, kebetulan di Hulu Sungai Tengah ini kami belum ada nih agen-agen untuk ekoenzim Nusantara. Ya, kami berharap nanti ini adalah cikal bakal kita untuk membuat komunitas khusus ekoenzim Nusantara Hulu Sungai Tengah, gitu ya. Nah, mudah-mudahan dari sini nanti ada yang bersedia nih jadi relawan kita juga di sini untuk terus menyebarkan informasi ini tentang manfaat ekoenzim dan bisa menyebarkannya secara maksimal ke masyarakat begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ekoenzim itu ada rumusnya. Nah, ada formula yang harus kita ketahui, yaitu 1, 3, 10. Jadi hanya 3 macam bagian dari ekoenzim itu. Ya, ada air, ada gula, ada bahan organik. Nah, namun ketiga bahan ini harus kita campur dengan formula khusus.
kada boleh berubah misalkan. Misalkan rumusnya kita ubah 2, 4, 10, kada jadi enzimnya. Nah, atau kita kurangi gitu 1, 4, 5, kada jadi juga, kebanyakan tadi. Nah, inilah kenapa ternyata ekoenzim ini bukan pengetahuan abal-abal, Ibu sekalian. Ini pengetahuan berproses panjang. Ya, sudah 40 tahun ekoenzim ini coba dikembangkan oleh Dr. Rosukon dari Thailand. Nah, beliau itu adalah bidang keahliannya pertanian awalnya. Dia ingin bagaimana agar pertanian itu berkembang tanpa menggunakan bahan kimia. Nah, karena kita ketahui sendiri, kita terus terang di Indonesia saat ini banyak sekali mengkonsumsi bahan-bahan kimia. Itu yang menyebabkan kenapa tubuh kita sering lelah, gampang lelah gitu, sakit-sakitan. Karena terlalu banyak asupan bahan-bahan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, bahkan itu berdampak negatif. Nah, Dr. Rosukon ini awalnya punya misi itu selain lingkungan, karena beliau memiliki penyakit gitu ya, sehingga harus memakan yang bahan-bahan yang betul-betul organik. Nah, sejak tahun 80 beliau kembangkan ini sampai tahun 2003 beliau dapat penghargaan dari organisasi PBB internasional gitu terkait dengan pangan karena pengembangan ekoenzim ini. Nah, kemudian setelah betul-betul diproses selama puluhan tahun, ekoenzim ini kemudian beliau sebarkan kepada masyarakat secara umum gitu. Seandainya Dr. Rosukon ini ingin kaya pada saat itu, maka temuan hasil riset beliau ini dipatenkan saja. Dipatenkan. Pasti akan banyak sekali perusahaan yang ingin membeli karena manfaat ekoenzim ini sangat luar biasa. Ada di bidang pertanian, peternakan, lingkungan, bahkan sekarang di Indonesia berkembang pada kecantikan seperti yang disebutkan oleh Bapak Sekda tadi gitu. Luar biasa. Dr. Rosukon tidak mempatenkan hasil temuan beliau ini karena apa? Hanya satu alasannya, misi lingkungan. Beliau peduli terhadap lingkungan karena lingkungan membutuhkan enzim sebanyak-banyaknya untuk kembali sehat. Ini pesan beliau. Oleh karenanya, kita sebagai pegiat ekoenzim, relawan ekoenzim harus menyampaikan apa yang dicita-citakan Dr. Rosukon tadi, bahwa tidak boleh ada nilai ekonomis yang muncul di ekoenzim, tidak boleh diperjualbelikan. Yang harus kita lakukan adalah membagikan sebanyak-banyaknya ekoenzim itu. Nah, meskipun demikian Bapak Ibu sekalian, kalau pian buka Shopee, belanja online itu pasti ada yang berjual ekoenzim. Nah, itu salah satu. Itu salah satu alasan kenapa kemudian kawan-kawan di ekoenzim itu mendirikan organisasi Ekoenzim Nusantara. Karena ingin mengedukasi ke seluruh relawan kita agar jangan berubah visinya. Visi kita adalah peduli terhadap lingkungan. Kita harus peduli terhadap kondisi sampah kita. Kita harus peduli terhadap bagaimana kebersihan di lingkungan kita. Itu yang ingin dicita-citakan oleh Dr. Rosukon sebagai penemu enzim. Tapi tidak usah berkecil hati. Kita memang tetap untuk menyemangati masyarakat kan harus dilihat nilai ekonomisnya gitu ya. Beliau sudah mempatenkan untuk fermentasi pertama. Ekoenzim dengan olahan beliau tidak dipatenkan. Tapi kita bisa mengembangkan temuan beliau ini untuk fermentasi kedua. Fermentasi kedua ini boleh kita jadikan nilai ekonomis. Fermentasi kedua apa? Kita bisa membuatnya sebagai sabun. Itu boleh kita jual belikan. Boleh. Nah, ini luar biasa ya. Manfaat dari temuan Dr. Rosukon ini untuk masyarakat. Tidak menutup, tapi mereka memberikan peluang untuk berkreasi lagi. Kalau pian-pian misalkan di Tabalong, komunitas ekoenzim Tabalong, kawan-kawan kita di sana sudah mengembangkan fermentasi kedua untuk ekoenzim ini membunuh hama penyakit. Jadi dengan campuran khusus, ini teman-teman di Tabalong sudah membuat fermentasi kedua untuk menghilangkan hama yang kadang di tanaman kita yang putih-putih itu sangat efektif. Dengan tambahan asupan baru di ekoenzim selama 1 bulan, fermentasi kedua itu sudah bisa dikembangkan di Tabalong. Saya berharap juga nanti di Hulu Sungai Tengah makin banyak yang membuat ekoenzim kemudian mengembangkan pengetahuan tentang ekoenzim ini. Kemudian di sini banyak pohon karet.
Kawan-kawan di Tabalong sudah membuktikan untuk membekukan karet itu, getahnya tadi, itu bisa menggunakan ekoenzim. Dan hasilnya lebih lembut dibandingkan menggunakan bahan kimia. Prosesnya memang harus sabar, selama 15 menit dicoba. Kemudian ekoenzim ini juga menghilangkan bau. Nah itu luar biasa. Jadi baunya nanti akan dijelaskan lebih lanjut nanti oleh tim kami begitu. Nah, jadi yang perlu Bapak Ibu sekalian ingat adalah formulanya dulu, yaitu 1, 3, 10. 1 itu adalah gula. Nah, gulanya di sini juga ada hal yang harus kita ingat. Kalau kita dikenakan banyak sekali macam-macam gula. Nah, gula yang kita gunakan itu gula yang murni. Nah, gula yang paling favorit kawan-kawan relawan itu adalah gula dari Hulu Sungai Tengah, karena paling top, markotop gitu ya. Bahkan kita pesan gitu. Nah ini kan peluang sebenarnya, peluang bagi masyarakat kita di Hulu Sungai Tengah untuk mengembangkan, karena banyak relawan-relawan kita itu sekarang di Banjarmasin, Bapak Ibu sekalian. Nah ini kan potensi, jadi menumbuhkan ekonomi lokal. Nah kalau gula murni dari Barabai tentunya, ya tepuk tangan untuk Barabai. Ini luar biasa ya. Nah kemudian kalau misalnya gula tidak ada, kawan-kawan kita di Banjarmasin itu kesulitan karena gulanya larang. Nah gula merahnya larang gitu. 1 kilonya bisa 22.000, bahkan sampai di Banjarmasin 25.000. Gitu. Jadi larang. Nah kemudian buahnya membawa alternatif yang lain, ya. Jadi gulanya gula tebu Bapak Ibu sekalian. Nah gula tebu atau kita kenal molase. Nah ini harganya lebih murah begitu ya. Nah kemudian kalau gula putih bang nggak ya Pak, kira-kira boleh nggak dah? Boleh aja, cuma tadi hasil enzimnya sedikit, nah kurang maksimal. Karena apa? Kandungan dari gula putih itu ada campuran pemutihnya, sudah ada zat kimia yang masukkan di dalamnya. Nah itu yang bedakan ya Bapak Ibu sekalian. Nah jadi kita sarankan menggunakan gula merah asli Barabai gitu. Itu yang paling bagus, paling top, sudah kita buktikan. Kalau untuk kecantikan, gula habang yang paling bagus. Jadi kalau hendak glowing gitu lah, semprotkan aja mukanya pakai ekoenzim campuran air. Nah hasilnya bagus. Bahkan untuk mandi sekalipun kita itu sudah berubah perilakunya menggunakan enzim semua. Jadi banyak yang bahan-bahan ini, kalau perusahaan yang produksinya jadi produser itu bisa protes kalau ke ekoenzim gitulah. Nah inilah bukti bahwa ekoenzim itu sangat banyak manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian campuran yang ketiga bagian tadi adalah sisa buah atau sayuran. Nah 3 buah, kemudian sisanya air selama 10. Jadi contohnya kita ingin membuat enzim 1 liter, maka kita butuhkan 1 liter air, kemudian 300 gram sisa sampah organik, kemudian 100 gram gula habang. Jadi 100 gram aja gula habang murah loh lah, 100 gram itu. Nah kalau kita nukar 1 kilo itu sudah dapat 10 liter enzim. Nah kalau yang ini kan ini 1 liter nih. Nah 1 liter. Kalau kita menggunakan gula merah 1 kilo, berarti 10 kali ini dapatnya. Luar biasa banyaknya, dan ini sudah bisa digunakan macam-macam. Dan tentu penggunaan enzim juga tidak hanya enzim murni, harus dicampur dengan air gitu ya. Jadi ini mah bisakannya sing lawasan. Nah kenapa kita harus banyak-banyak membagi ke kerabat-kerabat kita supaya nya tahu, kemudian juga membuat ekoenzim. Nah kira-kira itu yang hendak ulun sampaikan. Mudah-mudahan nanti Hulu Sungai Tengah kita bergandengan tangan, bersama-sama kita kembangkan ekoenzim di kabupaten yang tercinta ini. Ya. Nah, demikian penyampaian ulun. Selanjutnya ulun serahkan ke tim ulun, Ibu Lili. Silakan Ibu Lili untuk menyampaikan manfaat enzim. Ke sini Bu, ke muka Bu. Nah, Ibu Lili ini menjadi narasumber yang paling sering diundang di Banjarmasin begitu, baik di kampus, kemudian di ibu-ibu PKK, kemudian di kelurahan, komunitas-komunitas begitu ya. Jadi beliau yang sering menjadi narasumber kita. Silakan Ibu Lili untuk
menyampaikan manfaatnya, terutama di bidang kesehatan. Tadi belum banyak nih kita singgung bidang kesehatan. Silakan. Sore Bapak Ibu semua, salam sehat dan berbahagia. Di sini saya akan melanjutkan apa yang diberitahu oleh Pak Akbar tadi. Tapi Bapak Ibu masih ingat kan rumus untuk buat ekoenzimnya? Berapa? Iya, ada cuplikannya. Oke, saya agak seperti ini ya biar kelihatan. Jadi ekoenzim itu adalah larutan fermentasi. Bapak Ibu dari tadi lihat saya semprot-semprot ya. Ya. Oke. Ini adalah boleh dibilang face mist, boleh dibilang hand sanitizer, boleh juga dibilang hand body cair ya. Ini yang saya gunakan. Saya tidak lagi menggunakan hand body ya, walaupun sebenarnya dulu kulit saya sangat kering sekali. Kemudian untuk di wajah juga tidak lagi terlalu banyak memakai bahan kimia. Saya juga cuma pakai bedak aja ya. Saya cuci wajah juga pakai ini ya, jadi bisa pembersih wajah, irit banget ya, irit banget. Dan ini airnya memang dari air minum ya, kita menggunakan air minum supaya tidak berubah aromanya. Kemudian kita menggunakannya adalah yang hasil tadi yang sudah dipanen, cuma 3 tetes, irit banget nggak? Cuma 3 tetes ya, 3 tetes, bukan 3 mili atau 3 liter, cuma 3 tetes ya. Ya, irit ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya yang kosong seperti ini, boleh nanti kita buat di sini ya. Oke. Kemudian kalau sudah kita panen ya, saya berdiri ya. Jadi dari limbah yang seperti ini sangat dahsyat manfaatnya. Saya barusan kirim ke Makassar 1 galon limbah hasil fermentasi ini yang diminta untuk pasien kanker di sana ya. 1 galon itu saya kirim pakai JNE via udara supaya cepat, 990.000 dibayar sama dia. Saya tidak minta dibeli, cuma ongkir dia yang nanggung. Kami biasa di komunitas begitu, kalau ada yang perlu kita memberi, cuma ongkir mereka yang nanggung ya. Itu segalon. Untuknya apa? Untuk alas dia tidur. Jadi ini nanti hasilnya seperti ini ya. Kalau kita sudah panen ya, kita saring. Yang ini ya setelah 90 hari ya. Yang ini yang diminta sekarang lagi booming karena ada salah satu orang tua dari relawan kita yang sudah divonis oleh dokter dia patah tulang leher sehingga tidak bisa bergerak sama sekali, harusnya dioperasi tetapi karena usia sudah tua dokter tidak berani, beberapa dokter tidak berani melakukannya. Bingung mau bagaimana, sedangkan si opa ini kesakitan terus. Jadi yang anaknya mencoba ini, jadi ampas ini yang di blender halus kemudian dimasukkan dalam kantongan plastik sebagai alas tidur dia. Tidak lama, cuma 3 hari kalau tidak salah, si opa bisa bangun dan bisa berjalan. Seminggu kemudian sudah bisa olahraga. Hebat ya. Jadi jangan dikira sampah ini tidak berguna ya. Tadi kalau sampah plastik sampai berapa puluh juta ya diekspor ke Pulau Jawa. Ini nggak usah diekspor, dibuat di rumah bisa ya. Jadi nanti Bapak Ibu semua ataupun teman-teman yang lainnya, limbah di rumah habis makan buah ataupun kita masak, biasanya kan kita selalu milih tuh sayur yang bagus ya Bu ya. Yang nggak bagus tuh lempar aja, biasanya begitu. Sekarang jangan lagi pakai lempar-lempar ya. Karena apa? Kita harus sadari limbah organik yang kita buang secara sembarangan itu lebih berbahaya dibanding limbah plastik. Kenapa? Limbah plastik bisa didaur ulang. Tadi katanya buat konblok ya, buat bangku duduk. Nah, limbah ini dibuat ekoenzim ya, atau pupuk. Biasanya cuma itu pupuk ya. Dan sekarang kita buat ekoenzim. Kenapa saya bilang sangat berbahaya? Saya pun awalnya tidak percaya. Ternyata dari 1 kilo ini, kalau kita buang sembarangan, dia kan akan mengalami proses pembusukan
Ya, dalam proses pembusukan dia menghasilkan gas metana yang menguap ke udara. Itulah yang lama-lama membuat lapisan ozon kita semakin tipis sehingga panas matahari langsung tembus ke bumi. Ini. Dan juga apalagi lingkungan sekitar kita berbau ya. Banyak serangga, ya hama-hama penyakit, ya kan? Kalau terbuang di atas permukaan tanah. Kecuali kalau kita gali masukkan ke dalam tanah ya. Nah, sekarang kalau seperti ini kami di komunitas kalau ada begini tinggal dicat di grup itu ya. Siapa yang mau dilelang BO itu rebutan. Ya. Jadi rebutan banget. Jadi dibuat ekoenzim. Jadi gunanya sangat banyak sekali ya. Jadi ini tadi satu untuk ini. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu berkegiatan kemudian tidak tiba-tiba luka, ya. Ini saya dari segi personal dulu ya. Maksudnya untuk keperluan personal. Luka boleh, kalau luka yang kecil silahkan langsung dioles, yang murni langsung dari hasil panen. Misalkan yang seperti ini ya, boleh. Ini kan hasil panennya, langsung kita oleskan. Ini lihat ya, kok warnanya beda-beda ya. Ada yang begini, ada yang begini. Yang membuat beda warna itu adalah gulanya. Kalau ini yang agak bening ini biasanya gula merah, ya. Kalau yang ini biasanya itu molase. Karena molase itu sendiri sudah warnanya gelap. Seperti kalau Bapak Ibu tahu itu apa? Bahan dasar buat kecap. Udah hitam, ya. Nah, jadi kalau mau warnanya cantik pakai gula merah. Ini kan barabai terkenal ya. Kita biasanya pakai gula merah barabai, ya. Oke. Nah, ini juga cantik kan? Ya. Kayak madu. Jadi jangan salah-salah nanti diminum. Bolehkah diminum? Ada apa namanya? Yang khusus bisa ya. Untuk pasien kanker. Yang terbaru yang saya dapatkan untuk pasien kanker ya. Tetapi dengan syarat fermentasi tertentu ya. Kemudian itu luka tadi dioles. Yang sudah memang pernah saya lakukan itu untuk pasien diabetes yang luka benar-benar ngangak banget. Jadi punggung telapak kaki itu semua terkupas ya, jadi ngangak gitu. Kalau nanti mau lihat fotonya ada ya. Itu padahal dia sudah berobat ke dokter ya. Tetapi semakin hari semakin besar ya. Jadi kulit itu terkupas sampai ke jari-jari sini loh. Terus sampai semuanya ya. Sampai uratnya itu kelihatan loh. Jadi beliau itu juga nggak bisa bekerja, kemudian untuk tidur pun susah karena sakit banget. Nah, secara tidak sengaja ketemu ya gara-gara kakaknya dia itu kecelakaan, kemudian apa namanya lutut kakinya itu robek. Karena mereka tuh memang keluarga yang ada kasus diabetes, dia takut ke dokter pasti dijahit kan. Nah, kebetulan atasannya dia itu sebelumnya pernah saya kasih sampel ya, sampel ekoenzim yang berusia 1 tahun, sudah 1 tahun. Nah, dicoba dikasih dia sedikit, dicobakan langsung merapat gitu loh ya. Dan biasa kan kalau luka di daerah yang sering bergerak itu kan biasanya suka ada meneteskan air, kadang bisa berdarah masih ya, itu cepat mengering. Kemudian kan lalu habis terus dia minta lagi. Dia bilang saya nggak ada, saya belum panen, kamu minta aja ke Bu Lili. Dia telepon saya juga bingung kenal apa enggak dia datang minta. Terus saya kasih dia, lalu dia ngomong kasus yang adiknya ini. Dan saya bilang gini aja, kalau percaya dan yakin silahkan coba ya, karena ekoenzim ini kan selama ini kita yang penelitian khusus itu kan biasanya mahal bayarnya ya. Tetapi testimoni banyak. Yang penting karena ini alam itu lama ya. Jadi efeknya itu tidak seperti bahan kimia ya. Jadi dicoba aja. Dan dia mencoba habis 12 liter sembuh. Dari bulan Oktober sampai Desember itu sudah hampir menutup. Cepat ya. Dan sekarang dia sudah bisa kerja. Itu
Kemudian untuk air minum, kalau di sini mungkin air gunung saya lihat tadi bersih ya, tetapi air yang bersih belum tentu sehat, ya kan? Biasanya sekarang kita sukanya minum air isi ulang, ya. Tetapi air isi ulang kadang-kadang kalau beberapa hari itu masih ada baunya, ya, bau bahan kimianya, ya kan? Atau ada aroma lainnya. Ekoenzim bisa membantu untuk menjernihkan kembali air itu, kemudian dia mengubah molekul airnya menjadi lebih kecil, kemudian dia juga membunuh bakteri patogen yang ada di air tersebut sama sisa-sisa bahan kimia akibat penjernihan air. Contohnya ini, nanti kalau nggak yakin silahkan Bapak Ibu icip, bedakan dengan air yang ada, misalnya itu yang oren itu, ya ini kan sama juga sih oren, tapi orennya ini dari air isi ulang yang sudah saya beri tetesan ekoenzim. Jadi formulanya cukup simple, dikit banget, nggak banyak ya. 1 galon 20 liter ataupun kurang seperti ini, kita cukup menetesi 1 atau maksimal 2 tetes, ya. Ya, 1 atau 2 tetes. Biasa ambil aja Bu, obat tetes biasa untuk anak-anak tuh ada kan pipet itu, ya sudah tetesin, jatuh 1 terus jatuh 2, udah cukup, ya. Kemudian ini kita tutup rapat karena untuk kita minum, ya. Kemudian kita biarkan minimal 2 hari atau 2 kali 24 jam. Setelah itu bisa langsung kita gunakan sebagai air minum ataupun kebutuhan air kita sehari-hari, ya. Bedakan, ini sudah saya cobakan untuk pasien kanker yang sama sekali sudah di stadium akhir, dia tidak bisa bergerak, ya, kemudian tidak bisa minum sama sekali. Saya suruh coba bawa 1,5 liter untuk dia minum. Ternyata dia bisa minum, ya, karena gelincir kalau orang Banjar bilang tuh, lembut, ya ini. Dan perlukan direbus, bisa langsung minum, ya. Kalau air yang direbus nggak usah, dia air yang kalau kita orang Banjar tuh bilang apa, air hidup aja diolah, ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, bagaimana kalau misalnya saya pakai air ledeng boleh lah, atau saya misalnya pakai air sumur, atau saya pakai air gunung, tapi air gunung kan yang sudah ngalir-ngalir, kita nggak tahu ya dia sudah terkontaminasi apa. Bisa, tetapi waktunya yang lama, minimal 2 minggu, ya. Saya sudah praktekkan di rumah, dan itu kita buat masak itu yang menggunakan bahan penyedap itu dikit banget sudah kerasa, ya. Jadi kalau untuk air selain air minum isi ulang itu 2 minggu minimal, ya. Tinggal ditetes aja. Tadi kalau yang face mist 3 tetes, ya kan. Kalau yang ini cukup 2 tetes 20 liter. Yang ini 2 tetes juga bisa, nggak apa-apa, ya. Atau mau 1 tetes nggak apa-apa, maksimal 2, ya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang paling gampang lagi untuk keperluan di rumah tangga, misalkan ngepel, ya. Bapak Ibu pernah nggak sekarang melihat anak-anak kecil itu kita anggap simpel ya. Dia gatal, ya kan, di belakangnya nih gatal, nanti juga kakinya gatal. Itu sebenarnya salah satu akibat dari tidak tahan bahan kimia akibat obat pel, ya. Itu memang ada pengalaman dari teman kami yang di komunitas, ya. Dia sampai berobat sudah habis banyak, ya, nggak sembuh. Cuma dengan ekoenzim sembuh, ya. Jadi untuk pel lantai itu sangat sedikit. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu dikasih 1 ini, ya, cukup ambil aja 1 tutup atau 2 tutup, diencerkan ke dalam seember air untuk ngepel lantai. Silahkan pel lantainya, dan nanti rasakan injakan kaki lantai yang dipel dengan ekoenzim dan dipel dengan bahan kimia yang ada di pasaran, ya. Saya bukan promosi, ya, soalnya nggak dapat ini juga. Saya promosi di sini, ya. Ya, jadi ramah sekali untuk kita injaknya, bagus, ya, dan itu nanti lantai juga kinclong.
Nah, untuk ibu-ibu yang biasa di dapur kan habis masak ya Bu, dapur kita aduh minyakan gitu kan Bu, ya kita pakai yang Mister apa gitu ya untuk semprot gitu ya, mahal kan Bu sekarang ya. Pakai ini bisa Bu, contoh seperti ini ya. Jadi ini kalau nggak salah 500 mili ya Pak ya, 500 mili ya. 500 mili bisa Ibu kasih 1 mili ya, atau 1 liter 1 mili, terserah. Jadi 1/400 atau 1/1000. Fungsinya bisa untuk bersihin dapur, tinggal disemprot-semprot lap ya. Gampang, tangan kita juga nggak kasar karena dia bukan bahan kimia alami ya, bukan kimia pabrikan itu ya. Nah, jadi tinggal disemprot ya, dan kinclong. Nah, kemudian kalau dulu saya ya, saya nggak mau repot soalnya jadi orang. Saya belum pakai yang kecil-kecil ini. Kalau yang kecil ini kan saya bawa buat jalan ya. Ya nanti kalau nggak segar semprot-semprot. Kalau di rumah saya buat cuma satu ini untuk semua. Ini mah untuk semua, semprot dapur ya tuh. Terus zaman COVID semprot udara, semprot juga dari belakang sampai keluar gitu kan, semprot udara. Kemudian bersihin wajah, semprot lagi ke kapas, angkat. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, mau coba kalau ada kapas, semprot ini, bersihkan wajahnya, ngangkat ya. Saya bersihkan wajah pakai ini ya. Nih. Nah, kemudian misalkan di muka rumah kita tuh ada gentong air yang tampungan air hujan, ya saya memang nggak sengaja juga ya. Jadi kalau semprot tanaman juga saya pakai ini, semprot kayak gitu. Nggak usah setiap hari, seminggu cukup sekali atau 2 kali kalau untuk semprot tanaman. Kemudian ini latah lagi, itu ada air kan, ada jentik-jentik, coba aja disemprot, kayak gitu. Ya, sudah. Lama-lama saya lihat, asik, nggak ada jentik-jentik lagi, ya, beneran loh, ya ini. Jadi hemat banget, ya kan? Tadi untuk ngepel bisa, untuk luka bisa, ya kan? Untuk bersihin wajah bisa. Terus mau buat apa? Mandi, ya, mandi kan? Pakai sabun ya. Ada yang nggak tahan ya? Saya juga sudah tidak menggunakan sabun buat mandi, ya. Tadi minum, ya betul sudah. Saya biasanya menggunakan adalah hasil dari fermentasi. Kalau ini kan ini sudah jadi misalnya, kemudian kita tinggal saring ya. Nanti kita buat sama-sama nanti. Ini kita saring kan karena fermentasinya minimal 90 hari ya. Minimal 90 hari. Kalau lebih lama nggak masalah. Ya kalau saya 90 hari harusnya hari ini ya saya panen, nggak sempat ya. Minggu depan boleh nggak? Boleh. Setahun lagi boleh nggak? Boleh, silahkan, nggak ada masalah ya. Nah, saya biasanya habis panen ditaruh di tempat, kemudian itu biasanya masih ada endapan di bawah. Endapan yang di bawah ini lembut banget ya, lembut banget. Bisa buat kalau kita orang Banjar bekas say. Wah, kinclong banget ya. Saya pakai ini. Bisa Ibu campur di pupur basah, bisa Bu. Diingin ke wajah. Oke, ya. Hah? Bau fermentasi? Ya. Kenapa? Oh, enggak dong. Kita nggak ada bahan hewani, mana bisa bau amis? Ya. Iya. Ini kan dari kulit-kulit buah dan sayuran, ya. Harum kayak gitu, ya. Kemudian yang bau-bau juga hilang loh. Tadi saya lupa membilangin. Jangan dianggap yang seperti ini ya. Lihat di mana yang bau, kalian coba semprot. Karena sebentar lagi hilang kok baunya. Atau kalau nggak percaya ini disemprot aja sini sebentar lagi. Karena dia Dia menghasilkan gas ozon, jadi membuat menambah oksigen di udara. Ya. Kemudian yang mau mandi yang isinya juga silahkan, ya bisa, ya. Atau misalnya dibuat sabun, jadi bisa ya. Jadi nantinya juga bisa nih dari ekoenzim buat sabun. Kalau Bu Helna rajin, kalau saya enggak ya, karena saya ambil sabun alami yang itu, jadi saya nggak buat seperti ini lagi ya. Oke. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau nyoba semprot ke wajahnya silahkan. Oh ya,
yang kita selama pandemi ini kan mulut ditutup ya, hidung juga ditutup pakai masker ya. Ya, itu kan kalau 1-2 jam, apalagi kalau mau mulut kita keluar, nggak enak banget ya masker kita. Siapa yang mau jadi relawan nyoba? Silahkan disemprot. Oke. Nah, silahkan semprot maskernya, ya. Kemudian tunggu sekian sebentar, coba pasang. Bagaimana perbedaannya? Siapa yang mau nyoba atau yang mau nyoba di wajahnya? Silahkan. Nah, silahkan. Silahkan. Tidak ada aroma, Ibu. Ya, tidak ada aroma. Kenapa, Bu? Hah? Iya, benar. Ya.